jemaat GPDI Betania Pucang Gading yang pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk kita tidak saling bertemu demi keselamatan dan kesehatan untuk sementara waktu karena adanya virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Namun kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir dan siap menjamah hidup kita. Sebab kita punya Allah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu.
kepada seluruh jemaat GPD Betania Pucang Gading, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Secara konteks, ayat ini berbicara tentang kerajaan Yehuda yang ditawan oleh kerajaan Babel. Situasi di zaman itu adalah situasi yang sangat menakutkan, penuh dengan kegelisahan. Maut ada di mana-mana. Sehingga orang-orang dicekam dengan ketakutan yang sangat berlebihan. Dicekam dengan kecemasan yang sangat berlebihan. Di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan hadir kepada Yeremia, salah seorang nabi yang luar biasa, yang menyuarakan suara kenabian tentang pertobatan. Dan situasi yang demikian sangat relevan yang terjadi di hari-hari ini. Kita tahu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sedang berjuang melawan virus corona yang tiap hari membawa roh ketakutan, roh kecemasan, dan roh maut ada di mana-mana. Kita berdoa supaya di tengah-tengah situasi yang demikian ini, Tuhan hadir dan berfirman secara khusus kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap punya fondasi iman yang kuat, yang kokoh, berakar di dalam Tuhan. Sekalipun situasi yang hari-hari ini sangat menakutkan, seperti Tuhan datang dan hadir di hidup Yeremia, demikian juga kiranya pagi hari ini Tuhan mengunjungi saudara. Tuhan hadir di tengah rumah tangga saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena pada dasarnya esensi ibadah adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Saat ini sekalipun kita bekerja di dalam rumah, kita belajar di dalam rumah, kita beribadah di dalam rumah, tetapi biarlah kita menyadari bahwa kita membutuhkan kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita. Situasi yang sulit dialami oleh Yeremia, dan Tuhan datang sebagai pribadi yang berdaulat. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menegakkan bumi. Dan Tuhan akan memulihkan kondisi situasi yang sulit dialami oleh Yeremia dan bangsanya. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita meminta roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian, bahwa Tuhan tidak hanya sebagai juru selamat kita, tidak hanya sebagai penebus hidup kita, tidak hanya sebagai penolong hidup kita, tetapi biarlah Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, memimpin kita, memberkati kita, melindungi kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari bahaya maut. Itulah sebabnya biarlah pewahyuan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat itu hadir di dalam hidup kita. Percayalah, kalau tahun lalu
Tuhan menolong. Tahun ini pasti Tuhan menolong. Hari-hari yang kita lalui pasti Tuhan menolong. Karena Dia hadir di dalam hidup kita sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa menolong dan menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, selain Tuhan hadir sebagai pribadi yang berdaulat, Tuhan hadir sebagai pribadi yang mendatangkan kesehatan dan memberi berkat kesembuhan. Saya percaya dengan wabah virus corona yang mencekam hari-hari ini, ada banyak orang yang mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi sebagai orang percaya yang terus menjaga kesehatan kita, mematuhi apa yang jadi arahan pemerintah, menjauhi kerumunan massa, saya percaya ketika kita terus membangun sistem imunisasi tubuh yang kuat, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan ilahi, dan menyembuhkan kita dengan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, biarlah Tuhan hadir sebagai penyembuh, sebagai pemberi berkat kesehatan yang sempurna kepada kita. Tidak hanya kesehatan secara jasmani, tetapi biarlah Tuhan hadir menyembuhkan jiwa kita, mentahirkan roh kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi anak-anak Tuhan, sehat secara roh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya peran besar untuk memutuskan mata rantai ketakutan yang hari-hari ini terjadi. Itulah sebabnya sementara roh ketakutan ada di sekitar kita, biarlah kita bertindak dengan otoritas ilahi. Kita mendeklarasikan kuasa, mendeklarasikan iman, mendeklarasikan manifestasi kehadiran Tuhan, dan hidup kita menjadi saluran berkat untuk memutuskan roh ketakutan, untuk memutuskan roh keputusasaan, untuk memutuskan roh maut. Karena kita tahu orang yang terus-menerus mengalami berkat yang dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami pentahiran dari Tuhan, maka dari dalam hatinya, dari dalam rohnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya misi di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang mencekam, di mana roh ketakutan terjadi di mana-mana. Mulai sekarang perkatakan kata-kata berkat, deklarasikan kata-kata iman, kumandangkan terus kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat orang lain mengalami berkat-berkat yang dari Allah. Saya percaya kita semua akan menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan anugerah yang dari Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga, Tuhan hadir sebagai tempat perlindungan dan rasa aman yang tinggi. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dunia sedang dikoncang dengan banyak perkara-perkara yang menakutkan. Tetapi sebagai orang percaya, jadikanlah Tuhan sebagai tempat rasa aman yang tinggi, sebagai tempat rasa aman yang di dalamnya kita memiliki damai sejahtera, sekalipun di sekitar kita ada banyak goncangan-goncangan.
Tuhan yang akan menganugerahkan rasa aman. Tuhan yang akan menganugerahkan kesejahteraan. Tuhan yang akan menganugerahkan damai sejahtera itu berlimpah-limpah di hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar, melihat berita-berita yang membuat kita rasa takut, yang luar biasa. Mulai sekarang, belajar untuk duduk diam, masuk dalam hadirat Tuhan, minta kepada Tuhan perlindungan, damai sejahtera yang luar biasa memenuhi hati dan pikiran kita. Kita percaya kalau kita menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan, rasa aman yang tertinggi, maka ketika kita keluar masuk rumah kita, ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, ketika kita terus melakukan aktivitas di rumah kita, maka Tuhan tidak hanya hadir sebagai pribadi yang berdaulat. Tuhan tidak hanya hadir sebagai pribadi yang mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, tetapi Tuhan juga hadir sebagai penolong dan pelindung kita. Kita akan dijadikan sebagai anak-anak yang terus mengalami perlindungan yang tinggi, terus mengalami perlindungan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari pagi hari ini biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibukakan dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus Kristus tidak hanya datang sebagai seorang atau pribadi yang menyembuhkan, tetapi Kristus hadir yang berdaulat atas hidup kita dan menjadi pelindung dan rasa aman kita yang tinggi. Kita doakan bangsa negara kita yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Kita percaya badai ini pasti berlalu. Mari kita deklarasikan, kita doakan supaya bangsa kita Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan angkat tanganmu, mulai terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan, aku percaya, aku yakin Indonesia Engkau berkati, Engkau memberikan kekuatan kepada pemerintahan untuk dapat mengatasi yaitu wabah virus corona yang terjadi hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kesejahteraan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati pemerintahan kami, orang-orang yang terlibat untuk mengerjakan misi kemanusiaan yang luar biasa. Semua elemen-elemen yang tergabung di dalamnya, masyarakat, pemerintahan, dan juga orang-orang yang mendedikasikan dirinya dalam kemanusiaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati bangsa kami dengan rasa aman, dengan kesembuhan, dengan keamanan, dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar PDIP Tania. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah apa yang engkau doakan. Diberkatilah apa yang menjadi cita-citamu. Diberkatilah apa yang engkau sedang kerjakan di rumahmu. Kiranya Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan kiranya menjadi Allah yang berdaulat, Allah yang memberkati dengan kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan menjadi pelindung dan rasa aman yang tinggi di dalam hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap anak-anak Tuhan, GBDIP Tania Pucang Gading, angkat kedua tangan. Kiranya Tuhan mengurapi tangan kanan dan tangan kirimu. Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. God bless you. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat GPDI Betania akan terus dilindungi dan diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Kita akan naikkan pujian dengan penuh sukacita. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya.